Berikut ini cuplikan konferensi pers dari Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Dan hubungan saya sangat baik. Dan kita melakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti, kurang lebih jam 4 sore. Jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih penggantinya ya. Tanggal 11 malam sudah mendarat, tanggal 12 nanti kita beri kesempatan untuk media bisa melakukan tanya jawab. Perjuangan kita untuk menuju Piala Dunia, kita coba sekritikal mungkin segala kekurangannya kita bisa atasi. Karena target utamanya ini Piala Dunia. Dan keputusan ini bukan ya karena tentu tim nasional ini milik siapa-siapa, tetapi milik Indonesia. Tidak ada ya persepsi oh tim nasional ini milik Erick Thohir, milik PSSI atau milik coach, ya tidak. Tapi bagaimana kita memastikan semua dinamikanya ini kita ukur sebaik-baiknya sehingga hasilnya juga bisa lebih konsisten. Saya tidak bisa menanggapi tulisan-tulisan media yang ada di luar negeri seperti Gulf, Tuto, Euro Reporter, dan lain-lain. Ya, tentu mereka punya penilaian sendiri dan saya rasa mereka punya pandangan sendiri. Saya juga nggak mau komen dengan hal-hal seperti itu. Tapi saya mengapresiasi berita-berita seperti yang di New York Times, juga ditulis oleh beberapa media luar negeri yang menyatakan bahwa pembangunan tim nasional Indonesia sudah ke arah yang baik dengan mensinkronisasi semua kepentingan di atas segalanya sehingga program ini transparan. Karena itu banyak sekali pemain-pemain berkualitas yang bergabung. Itu yang saya apresiasi. Kalau saya lihat memang dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa mungkin kurang baik juga. Tetapi kita sudah dirasakan sejak pertandingan, bahkan sebelum pertandingan Indonesia melawan China. Ya, cuman waktunya terlalu mepet waktu itu. Waktunya terlalu mepet karena saya juga tidak mau ya mengambil sebuah keputusan yang membuat tentu keadaannya tidak baik. Nah, cuman dengan segala evaluasi perhitungan, waktu 2,5 bulan ini cukup. Ya, tidak tergesa-gesa hanya pada saat waktu dinamika yang terjadi Indonesia lawan China waktu itu. Itu yang saya bisa sampaikan. Ya. Menurut saya sama saja. Tapi kalau kita lihat sekarang dengan banyaknya di tim nasional yang bermain di luar negeri, tentu dinamika daripada masing-masing individu itu menjadi perhatian. Dan kalau kita lihat nanti salah satunya di tanggal 12 malam rencana ada pertemuan pemain-pemain tim nasional kita yang berkarir di Liga Indonesia untuk bertemu pelatih baru. Ya, kita nggak mau beda-bedain itu, tetapi perlu dinamika yang terjadi di komunikasi ini harus lebih merata. Ya, jadi tidak ada pemain juga yang terjebak. Pemain ini baik, pemain ini kurang. Menurut saya itu bukan judgement yang baik. Ya, tetapi kita harus melihat tim ini sebagai sebuah komposisi yang satu. Sama di sepak bola itu yang paling berat ya memang intangible atau sesuatu yang tidak terukur. Salah satunya ya teamwork itu, kekompakan antara pemain, pelatih, ya. PSSI dengan tim, PSSI dengan pelatih itu paling dinamika yang tentu menjadi
tolak ukur yang tidak mudah diprediksi. Tetapi yang tadi saya sampaikan, kalau kita coba sebaik-baiknya, paling tidak titik-titik ini kita bisa kurangi gitu. Ya salah satunya komunikasi yang saya sampaikan tadi, ataupun bagaimana tactical issue yang seperti ditulis oleh beberapa media Eropa, tetapi itu tidak menjadi judgement, ya, tetapi itu menjadi bagian evaluasi. Gitu. Pak, ingin bertanya terkait detail kontraknya Pak, apakah ini putus kontrak sepihak atau bagaimana? Kemudian adakah kompensasi yang harus dibayarkan PSSI terhadap Sintayong? Karena kita tahu sebelumnya sudah ada kesepakatan sampai 2027 ya Pak. Terima kasih. Ya, semua kontrak kita harus hormati, karena kalau kita ingin menjadi federasi yang kredibel, ya kita harus menjaga kesepakatan yang sebelumnya. Sama ketika kita memperbaiki Liga Indonesia, ya salah satunya kita menekankan kepada klub-klub. Ya kita nggak mau lagi ada isu mengenai pemain yang tidak dibayar, pelatih yang tidak dibayar, karena itu salah satu yang kita dorong klub. Standarisasi klub yang ada di Liga, klub licensing itu kita akan terapkan di tahun depan, bahwa klub-klub yang melakukan pelanggaran itu tidak hanya dikurangin subsidinya tetapi poinnya. Nah kalau kita melakukan itu di Liga tetapi PSSI sendiri tidak respect dengan apa yang dikomit, ya saya rasa bukan menjadi contoh yang baik. Kita harus menghormati segala perkataan dan kontrak-kontrak tersebut. Jadi kita tidak akan, dan Pak Marji, Coach Sintayong tanda tangan surat terimanya. Nah tentu nanti antara lawyer dan lawyer akan bicara untuk follow up kompensasi yang sesuai dengan nilai kontraknya gitu ya. Tapi poinnya kita harus respect dengan apa yang kita sepakati. Ya, tidak boleh kita sebagai bangsa yang tidak menjaga kehormatan kita, apalagi federasi kita sedang dalam posisi tinggi-tingginya sekarang di mata internasional. Jadi kita harus jaga itu. Ya. Dalam beberapa hari terakhir setelah isu pemecatan Sintayong kan muncul di beberapa media sosial bahwa ada nama-nama yang muncul, ada yang menyebut Patrick Kluivert, ada yang menyebut ini itu. Mungkin bisa dipastikan siapa Pak penggantinya Sintayong di timnas Indonesia. Kemudian kedua untuk Pak Marji, tadi pagi disebutkan Pak Marji bertemu dengan Coach Shin. Mungkin apa yang disampaikan Pak Marji kepada Coach Shin mungkin, dan apa yang disampaikan Coach Shin kepada Pak Marji bisa diceritakan. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Ketum. Saya perlu sampaikan berkaitan dengan pertemuan saya dengan Coach Shin. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, smooth, tidak juga ada persoalan apa-apa. Prinsipnya Coach Shin menerima keputusan pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Sintayong, dan Coach Shin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan PSSI kepada Coach Shin selama kurang lebih hampir 5 tahun. Dan pesannya Coach Shin mudah-mudahan timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Itu aja. Untuk pelatih-pelatih yang diinterview memang ada 3 nama waktu itu, dan juga berikut beberapa asisten sebagai opsi untuk pendamping pelatih, karena kita yakini tidak ada pelatih yang sempurna, pasti masing-masing pelatih punya kekurangan. Nah memang salah satu kandidat yang saya interview yang namanya disebutkan tadi, tapi daripada menebak-nebak, kan tadi saya bilang tanggal 11 sampai tanggal 12 nanti ada press conference jam 4, lebih baik media bisa bertanya langsung kepada pelatih yang tentu kita sudah sepakati gitu. Kan pergantian pelatih ini kan ada di tengah-tengah pada saat kualifikasi Piala Dunia yang sedang sebenarnya dalam posisi yang positif gitu ya. Sempat ada pemikiran nggak dari Pak Ketum dan juga tim PSSI keseluruhan bahwa jika mengganti pelatih di tengah jalan seperti ini akan menjadi blunder besar bagi PSSI? Seperti itu. Terima kasih. Saya rasa hal yang biasa. Memang untuk posisi kualifikasi Piala Dunia ini juga banyak negara-negara mengganti pelatihnya. Tinggal dihitung resikonya. Makanya tadi saya ceritakan kejadian di China itu sebelum pertandingan bahkan sudah terjadi dinamika yang cukup tinggi. Ya Pak Marji, benar ya. Tapi kita berhitung-hitung, kalau itu dilakukan saat itu tentu jarak ke pertandingan berikutnya terlalu singkat. Dan hari ini yang terbaik karena kita masih punya waktu 2,5 bulan. Dan tentu resiko-risiko tetap ada, tetapi lebih baik kita mengambil resiko daripada menyesal di kemudian hari. Nah, dan kita juga mencari tentu figur-figur yang tadi kita yakini bisa memberikan extra effort dari dinamika komunikasi, leadership, ataupun taktikal bermain yang bisa kita harapkan. Itu sih. Pak, sedikit lagi, satu lagi Pak. Berarti apakah dengan kata lain bisa dibilang kegagalan di AFF menjadi faktor terbesarkah atau tidak sebenarnya? Gini, semua pertandingan yang kita ikutin ya pasti ada evaluasinya. Tadi saya bilang kan kita melihat dari pertandingan Indonesia-China. Memang dipikir terlalu ambisius, tapi tidak, karena kita menghitung strategi-strategi atau target-target angka-angka kemenangan itu kan kita sudah hitung waktu itu.
Ya, gimana kalau kita waktu itu kalah dengan Saudi? Ada press conference hari ini nggak? Ya, nggak usah diomongin, udah pasti gagal Piala Dunianya. Karena poinnya sudah tidak ada. Justru di 4 pertandingan berikutnya ini ya kita berharap kita menimba poin gitu. Jadi sekecil apapun yang menjadi tentu ini kita harus perbaiki. Itu yang kita harapkan. Ya, ya pojok. Pak Erik, langsung lagi ke Mami Yesus dan Pak Hafid. Saya Taufik dari FIFA Goal. Mau bertanya, tadi Pak Erik kan bilang sudah menginterview beberapa kandidat. Mungkin itu waktunya kapan Pak? Dan apakah di interview itu ada permintaan atau jaminan untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia atau akan bisa menerapkan taktik permainan yang menyerang? Dan untuk yang kedua, tadi Bang bilang kondisi tim memburuk sebelum lawan Cina. Apakah kondisinya tidak membaik Pak sebelum menang lawan Arab? Terima kasih. Ya, kemarin saya mendapat izin dari Bapak Presiden, walaupun gimana kan saya menteri ya, jadi kalau traveling ke luar negeri saya izin, saya mendapat kesempatan 5 hari kemarin ke sebuah negara di Eropa untuk buka warung istilahnya, interview dan lain-lain. Dari tanggal 25 sampai 30 kesempatan itu yang saya lakukan karena memang dalam menginterview pelatih itu tidak bisa dilakukan melalui video conference karena tidak dapat chemistry, harus duduk one on one dan bahkan sebenarnya yang saya tawarkan juga sengaja itu tanggal 25 yaitu hari Natal sebenarnya, bukan saya tidak menghormati hari besar, cuman itu bagian kita juga mengetes keseriusan dan komitmen. Dan saya mendarat jam 10 pagi, jam 10 udah buka warung ya, dari 3 pelatih ada 1 yang datang. Nah itu yang saya lihat, wah ini poinnya lebih karena walaupun habis interview dia pulang lagi ke negaranya ya, karena hari Natal kita harus hormati dan saya juga tidak mau memakan waktu, biasanya interview 2 jam setengah. Kalau saya bicara detail mengenai dinamika ya saya rasa itu bukan hal yang perlu saya ceritakan detail, takutnya nanti tadi hubungannya baik-baik ya, saya respect Coach Sintayong, hubungannya baik gitu. Dan sepertinya tadi dilaporkan juga menerima dengan baik. Dinamika itu ada, tapi saya nggak mau bicara detail. Malah nanti menjadi dispute seakan-akan habis manis pah dibuang gitu loh. Ya saya nggak mau dalam itu karena apapun yang sudah dilakukan semua baik. Ya, dan saya berprinsip tidak mungkin tim nasional kita sampai sini mau yang putri, yang muda-muda, yang U17, U19, U23 tanpa program ya yang PSSI punya. Tapi PSSI menyadari tanpa pelatih yang baik tidak mungkin punya tim nasional yang baik. Tetapi tanpa kualitas pemain ya mau program yang baik, pelatihnya baik ya nggak jadi apa-apa. Karena pemain menjadi sebuah kualitas yang penting. Ya Manchester City tanpa Rodri kalah terus. Ya cuma 1 Rodri. Nah artinya apa? Ya memang ketiga balancing antara program, pelatih dan kualitas pemain ini ya harus punya keseimbangan. Tidak bisa satu dan lainnya yang lebih menonjol gitu. Ya jadi ini menjadi sebuah kesatuan. Yang satu ya. Coba yang cewek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak Niar dari RRI. Pertanyaannya untuk pelatih yang baru nanti atau pelatih pengganti ini, apakah terpilihnya sebagai pelatih untuk timnas Indonesia sudah memenuhi standar dari filosofi sepak bola yang diinginkan oleh PSSI saat ini begitu? Karena kita tahu jargonnya sama ini adalah ingin membawa Garuda mendunia begitu Pak. Kemudian kita tahu juga bahwa sama ini Coach Sintayong tidak hanya memegang timnas senior, tapi beliau juga memegang timnas under 23 yang kita tahu akan beberapa waktu ke depan juga mungkin ada agendanya tertentu. Apakah nanti akan ada pelatih alternatif atau mungkin yang pelatih baru ini juga akan memegang tanggung jawab yang sama begitu? Terima kasih Pak. Coach Indra, Coach Nova juga ditargetkan Garuda mendunia. Kenapa setelah lolos AFC kita targetkan mereka untuk bisa qualified di kejuaraan dunia U17 U20. Nah nanti memang untuk tim pelatih itu di dalamnya ada komponen pelatih U23. Ya, jadi nanti kalau diumumkan nanti biar aja tanggal 12 itu ada pelatih kepala, ada beberapa asisten dan ada 1 asisten untuk U23. Ya, tetapi mempunyai program yang sama U23 dan senior. Nah, memang kuncinya ketika kita ingin punya filosofi sepak bola seperti Jepang ataupun beberapa negara lain ya kita perlu waktu. Itulah kenapa diperlukan technical director nanti. Cuman ya memang tidak mudah juga mencari technical director karena memang
ya ini perlu pendalaman daripada detail daripada persepakan bola Indonesia. Cuman yang menarik, yang salah satunya saya titipkan bahwa selain target ya saya juga titipkan bahwa filosofi sepak bola ini mesti dibangun dari senior dan U23 dan itu disanggupi tentu dengan waktu-waktu juga perlu support dari banyak pihak tentunya. Para pelatih yang saya interview sudah mengerti targetnya dan beberapa juga yang punya nama di dunia sepak bola tidak mungkin bergabung ke sebuah negara hanya sekedar mencari kerjaan ya, tetapi mereka pasti mempunyai target personal ya, di mana tentu ingin menjadi bagian sejarah legacy yang kita miliki gitu, yaitu lolos ke Piala Dunia. Ya, terakhir di SD. Selamat siang Pak Erik. Satu pertanyaan Pak, ada isu mengenai tekanan dari mafia bola untuk menggantikan Coach Sintayong sebagai pelatih Pak. Ada juga yang bilang Pak Erik ditekan juga dari Exco untuk mengganti pelatih Pak. Apakah ini benar Pak? Terima kasih Pak. Saya rasa semua tidak benar karena kalian tahu saya ini pemimpin yang tidak bisa ditekan-tekan. Bagaimana PSSI bersama Liga melakukan perbaikan match fixing, itu tekanannya jauh lebih berat gitu. Ya. Tetapi kalau kita lihat Liga 1 sekarang bisa berjalan dengan baik. Saya belum dengar yang alarm bunyi masih di Liga 2. Ya. Tapi apa yang kita perbaikin di Liga 1 itu ya tentu dengan adanya VAR, dengan ada kepemimpinan pelatih yang juga bisa dipercaya, itu kita lakukan itu. Nah Liga 2 menyusul tahun depan kita juga akan ada sistem VAR. Jadi saya rasa saya bukan tipe pimpinan yang takut ditekan-tekan. Saya percaya apa yang kita jalankan untuk kebaikan semua, kita kerja lillahi ta'ala ya, insya Allah ya. Saya rasa apa yang kita kerjain sekarang juga tentu semuanya dimudahkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membantu ini semua. Tapi intinya ya kita harus kerja keras, tidak bisa hanya menerima keadaan dan mengharapkan hasilnya bagus. Saya rasa tidak ada ya, kita harus kerja keras, kita berdoa diberikan kemudahan, itu insya Allah hasilnya baik ya. Yang belakang ini, yang baju biru ya. Hendro Pak dari Berita 1 Pak, terkait oleh ini Pak, kapan rencananya sidang naturalisasi oleh ini Pak? Apakah memungkinkan kalau bisa cepat memungkinkan nanti main di Maret Pak? Yang kedua Pak, infonya PSSI sudah menghubungi Michael Baker Pak untuk dinaturalisasi, ini benar nggak Pak kabar ini Pak? Itu aja, terima kasih. Ya oleh insya Allah proses surat menyuratnya sudah lebih advance dibandingkan Jalorin World. Kita juga sedang mengapproach Jalorin World untuk gabung juga ke tim nasional. Tapi apakah keburu di bulan Maret kita lihat dulu gitu. Tapi kalau Baker kita sudah cek agak sulit karena bukan sesuai dengan regulasi FIFA, yaitu ibu bapak atau kakak neneknya. Kita lagi masih mencari suratnya, tapi belum menemukan surat dia qualified sesuai aturan FIFA. Gitu. Baker kan? Ya. Maunya sih mau, bagus, tingginya 189, bisa main midfielder juga. Ya. Thank you very much. My name is Reski from See Today. I have a question: is what is the main reason for this change, despite of the rise of our national team level in the FIFA rank? And the second is, and for the next candidate or the next coach, what is the expectation or the main focus of this improvement of the national team? Thank you. Hiring the next coach is the same. As we explained before, we are targeting to qualify to World Cup, and all the candidates that we interviewed during the 5 days I was in Europe, basically most of them agree this is the target. This is why they agree to join the interviews. They have a steadiness to become the legacy on both sides, not only we as the countries, but also them as the personals. For changing coach, this is something actually we've been discussed for many months back. But I think the moment is about to be right, because right now we still have 2.5 months on preparation for the next games, and we still have formats that we want to get as much as point that we can get. The dynamics of the communication is one of the issues that we put in, but also we feel we need a coach that also can help on the technicals. This is something that all the federations that we have. Oke. Baik teman-teman, habis ya? Cukup ya? Baik. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan terima kasih pada Pak Ketum, Pak Waketum, Pak Marji, Pak Sekjen semua. Terima kasih semua wartawan.